Selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik lagi dalam rumah Tuhan, di mana kita mau beribadah dan memuji Tuhan. Kita berterima kasih karena kita ada sampai hari ini dalam minggu yang ketiga, penyertaan Tuhan sempurna yang telah memberkati dan menolong kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan tetap terus bersama dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita kembali mau disegarkan, kita mau dihangatkan, kita mau diisi lagi oleh kehidupan rohani yang lebih bersemangat untuk kita menjalani minggu-minggu yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, kita mulaikan ibadah kita yang dipimpin oleh Sekretaris PKW Ibu Lisa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke rumah Tuhan yang suci ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh begitu baik kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Patutlah kalau pada pagi hari ini kita menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
Mensyukuri semua kebaikan Tuhan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan atas hidup kita. Mensyukuri kebaikan Tuhan membuktikan tentang keterbatasan kita dalam menjalani hidup ini. Bersyukur kepada Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik atas hidup saudara dan saya. Mari kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita bersyukur untuk setiap langkah, nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk kebaikan, anugerah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu atas hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Mari kita berdiri saudara sekalian. Besar setianya, besar setiamu Tuhanku. Akulah karya-Mu Yesus. Yesus kami. Sekalian sama-sama katakan, mari kita mengagungkan Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib. Oh, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Akulah karya Yesus. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami mau bersyukur Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Oh, Yesus kami bersyukur padamu. Ini doa kami Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan buat bagi hidup kami. Sekarang kami mengungkapkan syukur kami lewat ibadah ini. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengar firman-Mu, menyukakan hati Tuhan. Berdoa, berkati ibadah ini, berkati semua kami, berkati kami yang melayani-Mu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ibadah ini pada akhirnya, dipimpin, dituntut Roh Kudus Tuhan. Karena semua rangkaian ibadah ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap tinggal berdiri, kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti.
Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan dengan menyanyi dari nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 129. Kita menyanyi nyanyian ini berturut-turut ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar hidup kita berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan pujian ini.
Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Pergumulan dan sakit penyakit. Namun satu hal yang kita harus ingat, kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang dapat menolong kita. Karena iso ora iso kudu iso. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
persembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Setelah kita menyanyikan pujian ini, saya mohon Ibu Mayor akan berdoa untuk persembahan. Kita menyanyikan nyanyian nomor 34, Merdu Bunyi Nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Ada banyak hal yang boleh kami alami, baik sukacita, dukacita, tantangan hidup. Kami bersyukur untuk semua, sebab Tuhan tidak membiarkan kami menjalani hari-hari ini. Kalau kami boleh ada, itulah kemurahan Tuhan. Maka patutlah di hari perhentian ini kami ada dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan untuk semua perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan juga kami datang membawa persembahan-persembahan kami Bapa sebagai syukur kami. Kiranya Tuhan suci kuduskan semua persembahan yang telah diberikan dengan penuh sukacita. Dan kembalilah Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam seluruh harapan-harapan mereka sepanjang minggu ke depan, dalam seluruh rencana-rencana dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan dan perkuliahan mereka, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Allah telah menyediakan berkat-berkat baru sepanjang minggu ke depan ini Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah karena pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati mereka hari ini. Ada keluarga Tobias, ada Dokter Elda, ada Saudari Desi, ada Saudara Dana, Saudara Edwin. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam pergumulan hidup pribadi rumah tangga. Kami hanya bawa kepada Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap kesulitan mereka dalam pekerjaan, pergumulan dan harapan mereka. Biarlah Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan juga berkati mereka. Ada Edgar, ada Renaldi, ada Joan, ada Floreno, ada Bella. Tuhan berkatilah anak-anak kami
mereka sedang berjuang sekolah dan kuliah untuk memenuhi seluruh keperluan-keperluan mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami tidak pahami pergumulan mereka, kami tidak tahu kesulitan mereka Bapa, namun doa kami Tuhan akan menolong mereka. Bahkan Tuhan lindungi mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Biarlah mereka selalu hidup takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang harus keluar kota untuk bekerja. Tiap-tiap hari Tuhan berkati mereka, ada keluarga, ada Stephen Theophilus, ada Bapak Robert, ada Bapak Erwin, ada Bapak Ucok, dan mungkin yang lain-lainnya. Juga Bapak Yobi yang mungkin juga akan keluar kota dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baru. Tuhan akan menyertai mereka, melindungi, menjauhkan dari segala susah mara bahaya. Tuhan Yesus, kami berdoa mungkin ada yang lain jemaat-jemaat Tuhan juga mereka harus keluar kota bekerja. Biarlah Tuhan juga menyertai. Tuhan Yesus, kami juga khusus berdoa hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya bagi Cilidia yang akan operasi hari esok. Tuhan, kami bawa kepadamu. Tuhan melihat hatinya, perasaan ketakutan yang ada. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan dia untuk berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan turut campur tangan dalam operasi itu melalui para dokter dan siapapun para medis yang mengerjakan. Tuhan memberkati. Kami serahkanlah semua Tuhan. Kami percaya semuanya akan baik dan Cilidia akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk yang terus dalam pemulihan. Bagi anak kami Brian, Tuhan pun menolong dia Bapa, berikan terus semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberi dia pengharapan kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang indah akan menyatakan doa-doa dan harapnya. Kami juga berdoa untuk anak kami Jerry Setia Budi, Tuhan juga berkati dia. Sehat, kuatkan terus juga dalam pekerjaan-pekerjaannya, diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Cilani, kami berdoa untuk Bapak Simon, kami berdoa untuk Ibu Sri Konconowati. Tuhan lihatlah juga kerinduan mereka untuk terus mengalami kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah tiap-tiap hari Tuhan lawatan-Mu supaya mereka mengalami kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Hendro yang sudah menyaksikan bahwa dia telah mengalami kekuatan, bagian kakinya telah mengalami jamahan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus sempurnakan kesehatannya Bapak, sehingga Bapak Hendro boleh melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya. Terlebih hari-hari ini kesibukan mereka bersama dengan Cibimbing dan juga anak mereka untuk pindahan rumah, karena rumah sedang direnovasi Bapak. Kami tahu mereka lelah, tapi Tuhan kuatkan mereka untuk terus boleh menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Bapak. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Mayor Slamet. Tuhan juga berkati dia, berikanlah dia sehat dan kuat, dan sedang dalam perawatan pun hari ini Tuhan pun akan menolong Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang tidak dapat hadir lagi, baik Ibu Sindong dan Ibu Santoso. Tuhan juga akan memberkati. Biarlah Tuhan akan menolong dalam masa tua mereka, damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkanlah orang tua kami, Bapak Sur dan Ibu, dan juga keluarga Bapak Ong yang merencanakan untuk pergi ke luar negeri. Tuhan tolonglah mereka, biarlah mereka boleh mengalami sukacita waktu yang mereka tetapkan untuk mereka pergi. Semuanya Tuhan dalam waktu-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Kami serahkan pun sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkati. Berikanlah terus kasih Tuhan atas hati setiap umat-Mu, supaya mereka rindu untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong mereka Bapa. Ada banyak masalah-masalah yang sedang hadapi, tapi kami percaya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Biarlah semua perekonomian boleh kembali membaik Bapa. Dengan kepemimpinan bagi presiden kami, biarlah Tuhan turut campur tangan. Bapa di sorga, berkati kami ada di kota Surabaya. Pelantikan bagi pemimpin yang telah terpilih pun Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, banyak
doa-doa dan kerinduan kami, namun semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menuntun kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, roh-Mu memenuhi hati kami, supaya kehadiran kami tidak sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkat surgawi dari Tuhan, karena kami mengalami hadirat Allah yang telah memenuhi kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor. Kita nyanyikan satu pujian, bagaikan Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
Selamat pagi, luar biasa gitu. Yes, 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 luar biasa gitu ya Pak Budi ya. Luar biasa banget itu. Selamat pagi semuanya. Yes, yes, yes. Semangat, semangat. Hadiah. Baik, berkat oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk kita mau kembali belajar daripada firman Tuhan. Orang bilang nih bulan Februari katanya bulan apa tuh? Freddy paling cepat ya memang luar biasa Freddy memang. Saya luar biasa kalah Silvi gitu ya. Hari kasih sayang gitu ya, bulan kasih sayang saudara-saudara. Jadi bicaranya tentang yang macam-macam layak kasih dan sebagainya. Saudara bisa lihat di platform-platform TikTok dan sebagainya. Maka hal itu terjadi saudara-saudara. Kemarin di GPS juga mereka memperingati itu gitu ya. Memperingati itu saudara-saudara sekalian. Ada bajunya warna apa itu? Pink. Ya Pak Ibu tahu dia pink gitu. Itu ada warna pink dan sebagainya. Baik, berkat oleh Tuhan, hari kita mau belajar lagi saudara-saudaraku di bulan kasih ini. Maka kita mau belajar satu tema tentang kasih dalam bermisi bagi Kristus. Kasih dasar bermisi dalam Kristus. Itu menjadi penulisan kita saudara sekalian. Kasih dasar bermisi dalam Kristus. 1 Korintus 13, mari kita lihat. Ayat 8 sampai 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, saya kira ayat ini sudah sering lah ya, sudah hafal mungkin ayat-ayat ini saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, saya masih ingat di awal tahun saudara-saudaraku dalam khotbah saya yang pertama yang perdana tahun 2025. Maka pada waktu saya menyampaikan khotbah tentang tema teritori kita. Menyampaikan khotbah bahwa saya katakan, saya masih ingat bahwa bermisi bagi Kristus bukanlah sesuatu yang mudah, gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah. Sehingga saudara-saudara sekalian, tema itu kepada kita mengatakan bersukacita, gitu. Artinya bermisi bukan sesuatu yang mudah, sehingga kita harus tetap memiliki yang namanya sukacita. Sukacita dalam bermisi, gitu ya. Mengapa tidak menjadi mudah saudara-saudara sekalian? Jadi penting bagi kita. Mengapa tidak menjadi mudah? Sebab memang bermisi bagi Kristus atau mencapai tujuan Kristus dalam hidup kita itu banyak tantangannya, gitu. Ya tuh, banyak tantangannya, mau ibadah, mau melayani, mau baca firman, mau berdoa dengan tekun, itu banyak tantangannya, godaannya banyak kali tuh. Mau ibadah, pagi-pagi gini jam 6 pagi biasanya sulit bangunnya, mau baca Alkitab, aduh masih ngantuk, mau doa masih macam. Gitu. Jadi artinya saudara-saudaraku, waktu kita mau bermisi bagi Kristus, mencapai tujuan Kristus dalam hidup kita, maka itu banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Artinya apa? Kita harus siap untuk melewati proses, gitu. Proses, gak mudah saudara sekalian. Proses itu gak gampang. Proses itu menyakitkan dan itu harus kita alami untuk mencapai keinginan Kristus dari hidup kita, saudara-saudara sekalian. Maka proses itu kita hadapi. Sehingga saudara-saudaraku, dalam ingin mencapai tujuan itu, dalam ingin melewati proses itu, maka sangat dibutuhkan yang namanya sebuah dasar yang kuat. Ya enggak? Kita harus punya sebuah landasan yang kuat. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan Kristus, gitu. Kalau fondasinya, dasarnya yang enggak kuat, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan Kristus atas hidup kita. Proses itu nggak akan kita bisa lewati. Ya kan, kita akan gagal, ya kan? Ya awal tahun lah kita membuat namanya resolusi dan sebagainya. Kalau kita nggak punya dasar dalam membangun sebuah resolusi,
dalam hidup kita, itu kita akan gagal, di tengah jalan kita akan kalah. Demikian juga proses hidup kita. Gitu. Tantangan yang kita hadapi dalam berbisnis Kristus, maka perlu sebuah proses. Perlu namanya dasar landasan yang kuat untuk mencapai tujuan, mencapai misi Kristus. Sehingga saudara-saudaraku hari ini mau belajar bahwa dasar yang penting yang harus kita miliki dalam bermisi bagi Kristus itu adalah kasih. Sederhananya itu ya, itu adalah kasih. Ya, harus itu dasarnya. Kasih itu harus menjadi dasar bagaimana kita dapat bermisi dalam Kristus. Kasih itu menjadi sebuah dasar yang penting bagaimana kita bisa melewati sebuah proses untuk mencapai tujuan Kristus dalam hidup kita. Ya kan? Kasih itu menjadi sebuah landasan yang kuat sehingga waktu kita menghadapi tantangan, pergumulan kehidupan ini, kita akan tetap kuat dan tiba pada tujuan Allah atas hidup kita. Jadi itu penting. Nah, apa yang mau kita renungkan pada hari ini? Kita mau belajar tentang sebuah hal yang menarik. Mengapa sebenarnya kasih itu harus menjadi sebagai sebuah dasar bermisi dalam Kristus? Jadi penting. Mengapa kasih itu harus menjadi sebuah dasar penting bagi hidup kita dalam hidup Kristus? Kita belajar 3 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, kasih itu menjadi penting sebagai dasar bermisi dalam Kristus. Yang pertama karena kasih itu memampukan kita untuk mengalami perubahan. Ayat 11, coba Steve buka. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Nah, Bapak berkata oleh Tuhan, kasih itu memampukan kita mengalami perubahan. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara-saudaraku, maka dalam ayat ini kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus untuk tidak lagi memiliki pola pikir, memiliki sifat karakter seperti kanak-kanak. Artinya saudara-saudaraku, yang hendak ditekankan oleh Paulus adalah, ya tadi itu adalah perubahan perilaku. Ya, Paulus ingin menyatakan sebuah penekanan tentang sebuah perubahan perilaku dari sifat karakter anak-anak menjadi karakter yang dewasa. Gitu loh. Sehingga saudara-saudaraku, kalau saudara membaca ayat ini, maka kita belajar ada 3 sifat yang harus diubah. Ada 3 sifat yang harus diubah menurut Paulus yang digambarkan tentang dirinya. Sifat apa itu saudaraku dalam ayat itu? Yang pertama, perkataan. Ketika anak-anak aku berkata seperti kanak-kanak. Yang kedua yang harus diubahkan itu apa? Perasaan. Aku merasa seperti kanak-kanak. Yang ketiga Paulus bilang apa harus diubahkan? Konteks berpikir, cara berpikir. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu oleh Tuhan, waktu Paulus bicara kepada orang di Korintus, maka 3 hal penting inilah yang harus dirubah, ditransformasi dari kehidupan orang-orang percaya di Korintus. Dia gambarkan dalam dirinya. Dalam ayat 11b dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya kan? Setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya saudara-saudara, kalau kita menarik dalam kehidupan kerohanian kita, artinya saat kita sudah menjadi dewasa rohani, maka saudara berkata Tuhan, karakter dan sifat kita itu harus diubahkan. Harus diubahkan. Kalau kita menjadi dewasa rohani, maka kita harus diubahkan. Kita harus mengalami transformasi karakter. Kita harus mengalami transformasi sifat dalam hidup kita. Kita tidak lagi memiliki yang namanya perkataan. Kita tidak memiliki namanya perasaan dan cara berpikir seperti anak-anak. Sesudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku, kata Paulus. Jadi kalau kita sudah menjadi dewasa rohani, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita tidak memiliki perkataan, perasaan dan cara berpikir kita seperti kanak-kanak. Tetapi kita bicara realita. Kita bicara fakta kekristenan. Kalau kita bicara fakta kekristenan, maka membuktikan ada banyak orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan saya katakan puluhan tahun menjadi orang Kristen,
Itu terjadi. Apa yang terjadi? Masalahnya apa? Perkataan-perkataan kita. Ya kan? Perkataan-perkataan kita saudara-saudaraku yang berarti kepada Tuhan, kadang-kadang perkataan-perkataan yang keluar kata-kata yang menyalahkan Tuhan gitu loh. Waduh, begini itu masalah. Perasaan kita menjadi perasaan yang baperan. Ya enggak? Mudah tersinggung lah, marah lah, ngambek lah. Dan ini konteks orang-orang yang belum dewasa rohani, padahal sudah puluhan tahun orang Kristen. Cara berpikirnya juga belum berubah. Artinya apa? Selalu bersungut-sungut menghadapi persoalan. Dan saya mau katakan, dan inilah yang terjadi saat kita masih memiliki karakter-karakter seperti ini, saudara-saudaraku, maka kita menjadi orang Kristen yang belum dewasa. Belum dewasa. Ibrani 5, saudara bisa lihat di situ. Ibrani 5 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian, saudara sekalian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ialah anak kecil. Ya kan? Anak kecil. 14 bilang, tetapi makanan keras untuk orang dewasa itu rambutnya panjang yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi artinya konteksnya mengajar kepada kita, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka Paulus bilang karakter itu, perkataan kita, perasaan kita, cara berpikir kita harus diubahkan. Sehingga bagaimana saudara sekalian? Bagaimana perkataan yang keluar dari orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohaniannya? Coba lihat Efesus 4:29. Dikatakan demikian, surah-surah Efesus 4:29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa? Orang-orang yang sudah dewasa rohani, maka dia tidak selalu mempersalahkan Tuhan. Perkataan yang keluar itu bukan perkataan yang kotor, yang menghujat Tuhan, tetapi mempergunakan perkataan-perkataan dari mulut orang yang sudah dewasa rohani, perkataan yang membangun, perkataan yang beri semangat kepada orang-orang lain, perkataan sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini perkataan-perkataan yang sudah diubahkan. Orang yang dewasa rohani maka harus punya perkataan seperti itu. Ya kan? Efesus 5:4 dikatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Dalam ayat keempat, Efesus 5 ayat 4, nggak pantas. Tetapi yang pantas apa? Sebaiknya dikatakan ucapkanlah syukur. Jadi ini mau dikatakan, jadi mari membangun hidup kita, dia berarti kanak-kanak lagi. Perkataan-perkataan yang keluar dari orang-orang yang sudah dewasa rohani, maka selalu ucapkan syukur. Persoalan ada puji Tuhan, masalah ada haleluya, masalah ada iso ora iso tadi apa itu? Ya, iso kudu iso. Kayak begitu. Waktu kita punya pertemuan, punya kesulitan, punya apapun, perkataan yang keluar itu adalah perkataan ucapan syukur. Itu orang yang sudah dewasa rohani, bukan lagi perkataan yang menyalahkan Tuhan. Ya, dia harus diubahkan. Perasaannya nggak baperan lagi. Orang yang sudah dewasa rohani, maka Filipi 2 ayat 5 bilang, coba lihat Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pernah lihat Yesus baperan nggak? Pernah nggak Yesus baperan? Nggak pernah. Dia mau diapain pun dia tetap penuh dengan joy. Dia penuh dengan sukacita. Orang nggak suka dia pun dia nggak baperan. Orang marahin dia pun dia nggak ngambek. Orang mau bunuh dia pun dia tetap terus maju menghadapi tantangan. Apapun dihadapinya, perasaannya nggak baperan. Jadi saya mau katakan orang-orang yang sudah dewasa rohani, maka dia harus punya perasaan seperti yang dikatakan terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi perasaan kita harus ada menjadi perasaan bagaimana Yesus menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan itu kita lakukan. Jadi diubahkan perasaannya, cara berpikirnya juga diubahkan. Orang yang sudah dewasa rohani tidak melihat persoalan dengan sebuah persoalan, tidak melihat sebuah persoalan dengan mulai marah sama Tuhan dan mengatakan bagaimana Tuhan gak baik dan sebagainya, tidak. Tapi orang yang sudah dewasa
berpikirnya harus berubah. Itu yang dicatat dalam Filipi 4 ayat 8. Dia bilang apa di situ? Jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4:8 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah, apa katanya? Semuanya itu. Jadi pikirannya itu harus positif. Ya, pikiran-pikiran kita bukan pikiran kanak-kanak. Ya kan? Oh, berapa tahun Kristen? Puluhan tahun. Oh, yuk, saya ini sudah menjadi prajurit tuh udah gak bisa hitung jari ya. Jari tangan lebih. Karena cuma 10 kan, udah 20 dari dibawa kayak kaki bisa lagi. Oh, 30 tahun lebih. Tapi pertanyaannya, bagaimana kedewasaan rohani kita? Orang yang sudah berubah dalam bentuk kedewasaan rohani, maka dia harus punya pola pikir yang benar. Dia memikirkan semua dengan hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang dengar, yang menunjukkan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Konteks berpikirnya adalah memikirkan hal-hal yang positif. Kalau kita kan pikirnya negatif, ya. Seperti ini, oh iya kok gitu ya, ada gitu ya, oh saya kok ini. Semua itu negatif. Tapi orang yang dewasa rohani, maka dia patut ikan seperti itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita perlu namanya landasan kasih. 1 Yohanes 2 ayat 5. Kalau saudara baca pada bagian itu, saudara-saudara coba lihat bagian itu. Itu menjadi menarik. Dibilang ini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Saudara berkata oleh Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 5 ini bicara tentang landasan kasih. Dasar kasih yang sempurna itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak bisa. Sesuai dengan firman Tuhan. Artinya orang yang hidupnya mau dituntun dengan firman Tuhan, dia akan mengalami yang namanya transformasi atau perubahan karakter, yaitu kedewasaan rohani yang sesuai dengan standar Tuhan. Jadi perhatikan itu. Kedewasaan rohani bukan ukuran manusia, tapi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya perubahan itu yang sesuai standar Tuhan. Apa itu? Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 kan pada bagian C, bawahnya. Dia katakan apa? Orang dewasa rohani itu maka karakter yang diubah standar Tuhan adalah ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini standar Tuhan. Jadi nggak bisa dewasa rohani nggak dapat ditunjukkan engkau rajin ibadah dan nggak hanya itu saudara kalian. Kau rajin nggak sekedar itu. Tapi kedewasaan rohani itu standar Tuhan apa? Dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu standarnya. Itu standar kedewasaan rohani. Bagaimana caranya? Harus hidup sesuai firman. Gitu. Sesuai firman. Sehingga apa? Kalau kita sesuai firman, maka kita punya karakter yang berbeda, karakter dewasa rohani, maka standarnya saya katakan, saudara dan saya harus wajib. Kata wajib itu harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gak bisa enggak. Jadi mari kita belajar hari ini yang pertama. Kenapa penting kasih menjadi dasar hidup kita dalam bermisi? Karena kasih itu saudara-saudara sekalian memampukan kita untuk mengalami perubahan hidup. Coba renungkan hidup kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang dewasa dalam kerohanian kita? Apakah kedewasaan kita sesuai dengan usia kita? Apakah kedewasaan kita sesuai dengan rohani kita? Ini jadi penting saudara-saudara sekalian. Dan saya selalu katakan kalau semua kita bertumbuh dalam sebuah kedewasaan bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka tidak namanya kemalasan dalam beribadah itu nggak ada. Kemalasan dalam membaca firman itu nggak ada. Kemalasan dalam berdoa itu nggak ada. Kemalasan dalam melayani itu nggak ada. Karena apa? Waktu Kristus hidup, maka dia melakukan itu. Pagi-pagi benar dia berdoa, malam-malam benar dia berdoa. Di bait Allah dia mulai baca Taurat dan sebagainya. Dia melayani mulai pagi sampai petang, sampai malam dia melayani. Kedewasaan rohani. Jadi kalau kita mau jadi dewasa rohani, wajib seperti itu.
Tapi kalau kita masih beribadah, kita malas-malasan misalnya. Kalau kita pergi kantor aja kita malas-malasan, kita bekerja malas-malasan, kita melayani ogah-ogahan, kita melayani mulai uring-uringan, maka kita belum dewasa secara rohani. Gak bisa enggak? Maaf saya katakan seperti itu. Karena standar kedewasaan rohani itu saya katakan itu wajib hidup seperti Kristus hidup. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Kenapa jadi jam ini? Karena Kristus kasih mampuan kita untuk mengalami perubahan. Yang kedua, mengapa kasih itu menjadi penting? Karena saudara-saudaraku, kasih itu membawa kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Ayat 12. Kasih itu membawa kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Ayat 12 dari 1 Korintus 13 tadi ya. Dikatakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, ya toh? Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang perhatikan ayat itu. Aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, ya kan? Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sungguh diberkati oleh Tuhan. Kasih itu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan sempurna. Saya mau bilang gini, ada banyak orang-orang percaya gagal dalam menjalankan misi Kristus. Kenapa saudara sekalian? Disebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan, ketidakmampuan mengalami kesulitan dalam hidup ini, sehingga dia gagal untuk menjalankan misi itu. Kenapa dia gagal? Karena ada banyak orang-orang percaya tidak mengenal Tuhan dengan sempurna. Pengenalan Tuhannya hanya samar-samar. Pemahaman tentang Yesusnya sebatas, oh saya mau diberkati kalau saya percaya Yesus. Maunya mujizat terus. Maunya bicara tentang teologi kemakmuran. Harus makmur terus. Oh jadi orang Kristen harus kaya. Kita kadang-kadang gambaran kita tentang kekristenan, tentang Yesus seperti itu. Oh jadi percaya Yesus kita akan diberkati. Oh jadi Yesus kita akan melalui mujizat. Percaya Yesus kita akan kaya terus. Oh jadi kita akan makmur terus. Konteks berpikir ini ada dalam hidup kita. Gitu. Itu artinya apa? Pengenalan kita kan pada Tuhan itu belum sempurna. Hanya samar-samar ada. Padahal waktu kita mengenal Tuhan, saudara-saudara, harus sempurna. Dalam 2 Timotius 3:12 bilang apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi aniaya, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan, dan itulah hidup kekristenan untuk mengenal Tuhan dengan sempurna. Jadi teologi kekristenan itu tidak hanya bicara engkau harus diberkati, kalau ibadah supaya saya, kalau saya ibadah saya doa maka Tuhan berkati saya. Kecil, gampang. Saya katakan untuk memberkati saudara bagi Tuhan tuh seujung kuku. Gampang. Untuk Yesus buat mujizat engkau sakit dan bisa sembuh sempurna, bagi Tuhan tuh mudah. Gampang. Engkau sudah punya usaha yang begitu berat lalu bilang Tuhan mau diberkati, Tuhan itu mudah, gampang. Mudah. Tetapi yang penting apa? Engkau harus mengenal Tuhan dengan sempurna. Sehingga mau saya katakan dalam bermisi bagi Kristus, maka kita dituntut untuk mengenal Tuhan dengan sempurna. Jangan samar-samar. Kenali dengan sempurna. Artinya apa? Orang yang mengenal Tuhan dengan sempurna itu artinya dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi omong kosong. Kalau saudara bilang saya kenal dengan sempurna, tapi engkau malas ibadah, engkau malas baca Quran, engkau malas doa, saya mau katakan engkau tidak kenal dengan sempurna. Karena orang yang mengenal Tuhan dengan sempurna, maka dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalamku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim. Jadi nggak bisa saudara sekalian, nggak bisa. Kalau kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan kita masih hitung-hitungan, kita masih bilang oh nanti dan sebagainya, nggak bisa. Engkau nggak melakukan dengan sempurna. Tapi orang melakukan dengan sempurna, hidupnya dia intim dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan bilang dia selalu ikutkan, dan itu yang Yesus buat. Dalam melayani dalam 33 tahun di dunia ini, 3 tahun dia melayani Tuhan. Maka saudara bisa melihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan begitu luar biasa Bapak di sorga.
Sehingga pada waktu dia tiba di Getsemani sekalipun, maka dia mampu menghadapi itu. Karena apa? Dia mengenal Bapa dengan sempurna. Jadi hubungannya intim dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan, ini harus ada di gereja ini. Ini harus ada dalam hidup kita, saudara sekalian. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hubungannya harus intim. Ada banyak karena pekerjaan, kesibukan kita lupa kok bertemu dengan Tuhan. Kita pikir kita melayani dengan luar biasa dari pagi sampai sore. Kita pikir kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Tidak. Enggak, saudara sekalian. Kita harus membuka ruang kepada Tuhan. Kita membuka mesbah kepada Tuhan. Jangan karena kesibukan kita lupa kepada Tuhan. Saya bilang dalam ibadah doa, siapa sih yang gak sibuk? Pengangguran aja sibuk. Sibuknya apa? Dia sibuk cari kerja. Gak ada orang yang gak sibuk. Semua sibuk. Anak kecil juga sibuk. Coba tanya anak-anak kecil sekolah minggu itu, sibuk nggak Pak Budi tanya sekolah? Sibuk nggak? Sibuk. Buat apa? Buat PR. Sibuk apa? Main game. Sibuk. Gak ada orang yang gak sibuk tengah-tengah dunia ini. Selama kita masih hidup, kita sibuk. Tapi kesibukan-kesibukan itu membuat kita tidak intim dengan Tuhan. Ya salah. Apa karena kesibukan-kesibukan itu membuat kita lupa untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ya salah. Sesibuk apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun yang kita miliki, maka mari mengenal Tuhan dengan sempurna, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saya mau katakan, kalau gua intim dengan Tuhan, jangan kau minta itu terjadi dalam hidupmu, gak akan pernah terjadi. Kalau engkau belum mengenal Tuhan dengan sempurna, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan kau bilang, Tuhan aku minta apa saja kau berkati, kau janji firman-Mu. Tuhan bilang, no, tidak. Itu hanya diberikan kepada siapa? Yang mengenal Tuhan dengan sempurna, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan sempurna artinya apa? Dia mengenal dan mengerti kehendak atau tujuan Tuhan bagi hidupnya. Itu artinya orang yang mengenal Tuhan dengan sempurna. Belajar untuk melihat apa sih tujuan Tuhan atas hidup kita. Selagi saya mau katakan itu diberkati, salah. Apa tujuan Tuhan atas hidup kita? Mengerti itu, saudara sekalian, kita harus kenal. Bagaimana kita bisa ngerti kalau kita mengenal Tuhan dengan sempurna? Saya mau katakan, orang yang mengenal dengan sempurna, dia mengerti kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan atas hidup kita yaitu apa? Keselamatan. Itu tujuan Tuhan atas hidup kita. Kekekalan. Dalam memperoleh keselamatan, meraih keselamatan yang Tuhan beri dengan sia-sia itu perlu ketaatan. Itu pengakuan iman 9. Ya kan? Itu ke-9. Jadi saudara lihat ini. Jangan sampai tujuan itu, misi Kristus itu untuk menyelamatkan kita itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kesibukan kita. Dalam keselamatan sudah percaya kepada sebuah teologi keselamatan, bukan sekali selamat tetap selamat, tidak. Tapi keselamatan itu tergantung pada apa dikatakan? Ketaatan iman. Kalau imanmu tetap taat, tetap konsisten, tetap terus, maka bukan meraih keselamatan yang Tuhan berikan semua jiwa itu. Jadi sudah perhatikan, tujuan Tuhan atas hidup kita bukan untuk memberkati kita, itu soal apa? Tujuan Tuhan atas hidup kita untuk membuat kita sembuh, itu soal berapa? Tapi tujuan utama Tuhan atas hidup kita kenali, Tuhan mau kita terima keselamatan dan kekekalan dalam hidup kita. Ini pertanyaan penting. Kau udah mati mau kemana nih? Mau kemana nih kau udah mati? Hah? Pak Yoris bilang belum Pak ya? Belum. Kau mau mati mau kemana dulu nih? Kau mati mau kemana nih? Iya gak berbahaya nih Pak. Kau gak tahu semua ini. Mau kemana nih? Kekekalan itu, keselamatan itu tujuan Tuhan atas hidup itu. Saudara bisa baca Yohanes 3:16. Ini tujuan Tuhan. Jadi saudara kata oleh Tuhan, mari kenali Tuhan dengan sempurna. Karena tujuannya adalah supaya saudara dan saya itu memperoleh hidup yang kekal. Kita terima keselamatan. Jadi jangan saudara pikir sudah pakai es sampai banyak-banyak gini, udah belum tentu juga. Itu
Ibadah main dengan sempurna belum tentu juga. Harus kenal Tuhan sempurna. Mengenal Tuhan sempurna, saudara-saudaraku, dia harus menghidupi dan melakukan firman. Jadi waktu dengar firman, lakukan firman dan hidupi firman. Jangan kalau sudah dengar firman, sudah coba sibuk takut. Pulang nggak tahu apa tadi firmannya, nggak tahu. Maka itu saya senang sekolah minggu itu ada ayat emas. Iya, saya perlu kasih ayat emas mungkin. Dia bilang minggu depan saya tanya ayat emasnya apa, gitu kan? Baru masih hadiah, gitu kan? Bayi itu saya hadiah, setuju Pak ya? Iya. Saya senang tuh di sekolah minggu. Simak ayat emasnya apa? Minggu depan saya senang tuh. Kenapa? Kita harus tidak hanya dengar, ya kan? Coba Yakobus 1:22 Steve. Gak hanya dengar itu, tapi lakukan firman itu. Jadi kalau gereja, ibadah, waktu pujian dan firman, konsentrasi. Jadi pertumbuhan iman kita itu ada, tidak hanya jangan di tempat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ngomong kosong, kau penipu. Ngeri gak? Ngeri Freddy. Iya kan? Ngeri kalau kita jangan ngeri. Itu ngeri. Ayat 25 Steve, ayat terakhir. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dia bertekun dalamnya. Jadi bukannya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi berkata oleh Tuhan, kebahagiaan itu tidak hanya kau punya uang banyak. Enggak. Orang yang punya uang banyak gak bahagia, dia takut kapan dia dirampok. Orang yang punya rumah besar, dia punya CCTV banyak sekali. Mungkin ada 30 karena dia takut masukin maling. Tapi yang kita bilang, orang yang memiliki hukum, ya tidak hanya mendengar lalu melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka dikatakan dia akan berbahagia. Ya kan? Waktu orang bilang sama Yesus, berbahagialah ibumu yang menyusuimu, Tuhan bilang enggak. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan perkataanku. Itu orang yang berbahagia. Jadi jangan merasa kita tidak bahagia. Waktu kau hidup dengan firman, lakukan firman, teliti firman, maka kau orang yang paling berbahagia. Bukan tanggal 14 hari yang berbahagia. Benar nggak? Kan Angel? Ya kan? Dia nggak ada jauh, Stephen pergi. 14 hari. Jadi mari kita belajar untuk saudara-saudaraku. Jadi kasih itu menjadi penting. Kenapa? Karena dia membawa kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Saya harap kekristenan kita tidak hanya sebatas pada hari ini, tapi kenal Tuhan dengan sempurna. Yang terakhir, ayat 8 dari 1 Korintus 13 tadi. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, basar akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang ketiga, kenapa kasih itu menjadi dasar penting? Karena kasih itu menyadarkan kita tentang keterbatasan. Ingat itu, tentang keterbatasan. Kalau saudara membaca kisah ini, saudara kutip ayat yang pertama dari ayat 13 ini, pasal 13 ini, maka kesempurnaan karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa bahwa karunia-karunia rohani itu telah memberikan mereka keselamatan. Dan mereka merasa bahwa mereka lebih rohani daripada jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara sekalian. Karena karunia-karunia itu, oh ini banyak ini. Orang bisa bahasa roh, dia rasa udah kayak di surga. Ya kan? Dia bisa bahasa roh, masa dia udah paling rohani. Itu banyak, itu ada. Ada itu saudara sekalian. Padahal kita bilang apa? Itu akan berhenti, akan berakhir. Sehingga saudara-saudaraku, Paulus harus menyampaikan itu kepada orang di Korintus. Menyampaikan, menegaskan bahwa karunia-karunia itu atau nubuat-nubuat itu akan berhenti. Jadi jangan bangga dulu. Artinya apa? Tidak kekal. Yang kekal itu apa? Tapi dikatakan kasih itu tidak pernah berhenti. Iya kan? Kadang-kadang kita begitu. Oh, merasa kita udah kayak lebih rohani. Orang udah kita nggak, wah nggak penting, kita paling hebat. Kita ngomong juga udah mulai susah. Dulu kita nggak percaya kan? Kalau udah lebih rohani kita ngomong, ya baik, luar biasa, hebat. Oh, kata-katanya satu-satu keluar. Ya kan? Kalau saya ketemu Pak Yohanes setiap pagi, kami cerita kayak luar biasa. Keluar semua kayak punya isi hati. Ya kan? Mantap bro.
Ya kan? Orang yang rohani tidak berubah dalam semua sikap, karakter, dan cara hidupnya. Tidak berubah kata-katanya. Tapi orang yang semakin dewasa rohani, maka dia akan menghidupi tentang firman yang Tuhan beri atas hidupnya. Jadi saudara katakan kasih itu nggak pernah berhenti. Artinya apa? Artinya menyadarkan bahwa hidup kita memiliki keterbatasan. Punya keterbatasan. Gak ada orang yang gak mati, semua mati. Semua mati. Apa yang kita miliki dunia ini semua ada akhirnya dan tidak kekal. Kandidat itu dia bilang ini, gampang Pak ingat tanggal lahir saya, dia bilang. Kenapa gampang? Ingat aja waktu tsunami di Palu. Saya bilang kasihan kali hidupmu. Ya kan? Jadi pas tanggal tsunami itu tanggal lahirnya dia, saudara sekalian. Tanggal ulang tahunnya dia. Kalau saudara lihat tsunami di Palu itu semua habis. Orang yang punya harta kaya semua habis. Saya pernah belum lihat itu mobil bisa jajar 10 karena dihantam tsunami. Nggak ada. Ada satu rumah di tepi pantai, jalan besar, indah sekali. Kalau saya pulang naik motor jemput Steve, antar Steve, rumah itu indah sekali, bagus luar biasa, kayanya luar biasa. Dengan tsunami sebentar habis. Itu artinya semua punya keterbatasan. Kasih nggak pernah berhenti. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Yakobus bilang, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita belajar kasih tidak pernah berhenti itu tidak membuat kita bangga dan menjadi sombong rohani dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Belajar untuk itu. Itu terbatas. Kemampuanmu, skillmu, talentamu, titel kesarjanaanmu sekalipun itu terbatas. Tapi kasih itu tidak pernah berkesudahan. Itu menjadi penting. Sehingga saudara-saudaraku, kesadaran tentang kasih itulah yang membuat kita untuk bermisi dan mengasihi Kristus lebih daripada apapun. Harus itu dasar. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Itu Alkitab bilang. Matius 22:37 bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Titik. Artinya adalah kita harus menjadikan Tuhan prioritas atas hidup kita. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Harus prioritas dalam hidup kita. Kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Sehingga apa? Waktu kita mengutamakan Tuhan, maka pengaruh-pengaruh duniawi ini tidak mudah lagi mempengaruhi hidup kita. Roh kemalasan dipatahkan, roh kesibukan dipatahkan pada waktu kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas. Itu menjadi penting. Mengasihi Kristus lebih daripada apapun, maka mengajar kepada kita supaya kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Mari belajar saudara sekalian, harus taat. Jangan taat karena hamba Tuhan, tapi taatlah karena Tuhan. Mari melayani ketaatan bukan karena manusia, tapi taatlah beribadah melayani karena Tuhan. Tuhan dan Tuhan memiliki kesadaran bahwa hidup kita adalah karena Tuhan semata-mata. Kita telah dibeli dan dibayar oleh Tuhan. 1 Korintus 6:20 ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama ayat itu. Sebelum kita nyanyikan satu pujian. 1 Korintus 6:20. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah harus dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya Tuhan berkati kita. Mengasihi Kristus lebih dari apapun yang kita miliki. Kenapa harus kita lakukan? Karena ini ayatnya. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Mengutamakan Tuhan karena apa? Karena ini ayatnya. Sadarin itu. Kita dibeli dan kita udah lunas dibayar. Kita gak perlu dikejar-kejar debt collector. Karena Tuhan dan kita lunas. Kita gak perlu bingung awal bulan. Tagihan kartu kredit, tagihan bank akan datang. Tetapi waktu kita melihat bahwa Kristus lebih dari apapun, bahagia dengan dirimu, bahagia dengan hidupmu, karena kita telah dibeli dan lunas dibayar.
Tuhan mau kau dalam sebuah ketaatan memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Siap itu? Siap? Siap? Ke depan kita akan melihat gereja ini akan menjadi suatu gereja yang kokoh, yang kuat, jemaat yang kuat, yang punya kedewasaan rohani. Dan itu menjadi doa saya kepada saudara sekalian. Doa kami gak penting mau berapa lama ada di sini, tapi selama masih ada di sini, maka doa kami, saudara harus punya kedewasaan rohani. Jangan seperti kanak-kanak lagi. Cara berpikir, perasaan, perkataan kita harus menjadi perkataan yang membangun, saudara sekalian, yang menjadi berkat bagi orang lain. Cara berpikir kita harus berpikir yang memuliakan Tuhan. Kerjakan hidupmu, dasarkan hidup dengan kasih, karena kasih adalah sebuah dasar bagaimana kita harus bermisi dalam Kristus. Tuhan berkati kita. Kita ingat sebuah pujian, saudara-saudaraku, telah terlalu besar kasih-Mu Bapa. Menjadi pujian doa kita hari ini. Saya mau ajak kita untuk menyanyikan pujian ini, untuk merenungkan kata-kata dari pujian ini yang mengandalkan kepada kita bahwa perbuatan Tuhan sangat luar biasa. Yang tadi itu 1 Korintus 6:20 tadi itu, pengorbanan luar biasa. Masa kita sih mau main-main ikut Tuhan? Masa kita mau setengah-setengah ikut Tuhan? Dia sudah sangat luar biasa untuk memberkati kita. Korbankan hidupnya untuk kita. Telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu. Kita kan pujian ini, saudara-saudaraku. Mari saya mau ajak kita sekali coba merenungkan diri kita masing-masing. Ada waktu anugerah kita mau berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kita, penyempurnaan hidup panggilan kita kepada Tuhan. Kalau kita mungkin masih punya karakter kekanak-kanakan, mari saudara sekalian, Tuhan butuh orang dewasa rohani di surga. Orang yang dalam kekekalan itu bukan orang yang kanak-kanak, tapi dewasa rohani. Mari rubah cara kita berpikir, perasaan kita, perkataan kita. Kalau kita masih suka-suka gibah-gibah orang, mari kita belajar supaya Tuhan jamah bibir dan mulut kita seperti Yesaya dikasih bara api oleh Allah. Pergumulan apapun kau sedang hadapi, maka saudaraku lihat Yesus yang mematasi hidup kita. Jadikan dia prioritas atas hidupmu. Tetap utamakan Tuhan. Kau akan melihat bagaimana kasih itu menjadi sempurna atas hidup saudara dan saya. Ada bangku anugerah, silakan berdoa dengan pujian ini. Telah kulihat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Dalam hidup kedewasaan rohani, mari pandang dan lihat itu. Waktu itu menjadi dasar hidup kita kasih, bagaimana Yesus mau berkorban untuk kita. Maka itu membuat kita semakin terus maju untuk memuliakan Tuhan dari tubuh kita.
Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kalau saudara mau berdoa, ingin berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau memberikan kebaikan-Mu dengan cara Kau selamatkanku, hidupku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, bahwanya Kau berikan kasih-Mu. Tercurah untuk menebus hidupku. Ada beberapa saudara kita sedang berdua di bangkuan kita. Kita akan mengikutnya sekali lagi. Kalau sudah mau ke bangkuan, kalau kami berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari ambil waktu yang terbaik. Mari waktu yang terbaik. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hamba berdoa dan datang ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang datang di bangku anugerah, kami yang bertelut di hadapan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami. Apapun yang kami doakan hari ini Bapa di hadapan-Mu, mendoakan pelayanan kami, mendoakan pekerjaan kami, mendoakan rumah tangga kami, mendoakan hidup pribadi kami. Hamba minta kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab doa kami. Apapun yang kami doakan, kami percaya Kau ada di tempat ini Bapa, untuk memberkati kami, untuk mendengar doa-doa kami. Kami yang berdiri, hamba berdoa memegang tangan hamba di dalam nama Yesus. Setiap yang berdiri dilawan oleh Tuhan, setiap yang berdiri dijamah oleh Tuhan, setiap yang berdiri diberi kemenangan oleh Tuhan. Kami yang duduk bermuka masing-masing, Tuhan juga dengar doa kami. Apapun yang kami doakan hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan beri kami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kiranya ajar kami semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Tuhan dengan sempurna. Sadarkan kami bahwa kami punya keterbatasan dan kami hanya bisa membutuhkan Tuhan. Engkau sudah beli kami, Engkau sudah bayar kami dengan harga yang lunas. Kiranya hari ini di dalam nama Yesus, kami mau memakai hidup kami mau mempergunakan talenta kami, apapun dalam diri kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba serahkan semua kami ke dalam Tuhan.
Berkati Koros 2 Surabaya ini Bapak. Kiranya gereja ini semakin bertumbuh. Gereja ini semakin dewasa rohani, di mana ada banyak orang percaya yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah Yesus, darahnya jelas, hanya untuk menebus dosa saya. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian. Tuhan menolong kita dari hidup ini. Saya percaya bertumbuhlah dalam kekuatan rohani bersama dengan Tuhan. Ingatlah pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, berkat Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak SMK, maka sudah ada kandidat yang baru bersama dengan kita. Sebentar. Jadi ada sedikit perbedaan kalau kandidat yang Elifas agak sedikit lambat, ini agak lebih cepat. Dia pakainya Yamaha, selalu di depan. Ya, nah kandidat selamat datang ya. Kandidat ini perpaduan antara Kenas dan Nofri. Karena dua-dua saudaranya, Kenas saudaranya, Nofri juga saudaranya. Jadi kalau saudara lihat langgam-langgamnya seperti itu. Ya, mari di 3 menit perkenalkan namamu dan hidupmu. Ya, silakan. Kandidat. Ya di sinilah. Haleluya dulu. Sini. Haleluya. 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 Oh, cek. Rio cek. Nah. Dia ini pemain luar biasa ini. Ya, sekali lagi haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya secara khusus. Tuhan sudah menolong saya dari kota Palu menuju ke Bandung dan ke tempat ini. Ini kota kedua bagi saya dan bersyukur kepada Tuhan semua oleh karena anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya kandidat Stephen. Saya orang Pulau sebelah, orang Gaini sebelah. Kalau Nofri tadi keluarga dari Papa orang Pulau. Kalau Kenas keluarga dari lengkap Papa, toh? orang Gaini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Unsur Pemimpin. Terima kasih Ibu, Bapak sudah menerima saya dan jemaat juga di tempat ini. Terima kasih sudah menerima saya dengan penuh sukacita. Saya berharap semoga saya bisa menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini dan kiranya pelayanan saya hanya untuk hormat bagi nama Tuhan saya. Saya rindu ingin menjadi seorang opsir yang benar-benar takut kepada Tuhan sebab dulu saya adalah orang yang anak muda yang jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya lakukan dalam kehidupan saya dan saya sudah benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil pelayanan ini untuk menjadi seorang opsir dan ingin melayani Tuhan full time, full waktu. Dan ada banyak pelayanan dan saya berpikir bahwa menjadi opsir adalah hal yang sangat luar biasa. Ada satu pembekalan yang sangat memberkati saya untuk menguatkan panggilan saya kalau melayani opsir, melayani Tuhan itu di Balai Keselamatan. Itu melayani full time, full waktu. Jam berapapun pintu koros di bangun jam 3. Maka kau harus membukanya dan kau harus melayani. Sekian saja menjadi perkenalan saya dan sedikit cerita saya. Mungkin ada lain waktu kita akan bercerita bersama-sama.
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Halo ya. Ya, silakan. Terima kasih ya kandidat ya. Jadi cerita dia kan ini temannya dia udah kenal sama kami gitu. Saya bilang saya pernah di Lekatu. Iya Pak, saya pernah cuci AC-nya Bapak di Lekatu katanya. Oh dia benar cuci AC juga saudara sekalian. Ya, tapi dia memang dia nih kuliah di STT Sekolah Teologi Nyebala Keselamatan di Palu. Lalu setelah selesai kuliah menjadi seorang sarjana teologi, maka dia mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi selamat bergabung kandidat 6 bulan di tempat ini. Ini masih step awal. Ya, no? Nanti stepnya tinggal pelan-pelan ya. Tapi saya pikir dia sangat kuat saudara sekalian ya, sangat luar biasa. Ya, dia sangat luar biasa. Dia kemudian datang hari Kamis ya, Jumat ya. Jumat datang saudaraku, datang di rumah. Dia bilang, Bapak Ibu, boleh saya berdoa untuk Bapak Ibu? Luar biasa saudara sekalian. Dia berdoa untuk kami saudara sekalian. Luar biasa ya. Saya bilang, baru ini Alkitabiah itu kan. Waktu Yesus mengutus para murid kan, kalau kau sampai tiba di rumah itu, kalau kamu nggak diterima, kebaskan kamu. Kalau kamu terima, berdoa untuk mereka di rumah itu. Wah, ini luar biasa nih kandidat ini. Ya, dan saya pikir akan semangat terus kandidat ya. Tadi ujian pertama 3:30 bangun bisa ya. Oke, semangat. Nanti kan kita bertemu dalam pelayan-pelayan selanjutnya. Saya harap semua para ofisial setempat bisa mendukung ya, ketua GPS, sama orang muda, sekolah minggu, Wasda juga bisa kesempatan, PKP bisa kesempatan ya. Kita pergunakan, kita didik, kita proses dia dalam 6 bulan depan ini supaya menjadi seorang ofisial keselamatan yang tangguh dan militan. Tuhan berkati. Mari Bapak Yudhita Mutono. Haleluya. Haleluya. Suara kalah lantang dengan kandidat Stephen. Selamat datang kandidat Stephen. Selamat melayani, selamat beradaptasi di tempat ini ya. Pergunakan waktu mungkin lama atau tidak lama ya, tapi supaya diisi di dalam beradaptasi itu tentunya akan memperoleh banyak ya. Skillnya kamu akan bertambah ya, betul kan? Attitude-nya akan berubah, betul kan? Ya toh. Kemudian mindset-mu akan berubah, ya toh, dan imanmu akan bertumbuh. Terima kasih, selamat bergabung. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya dalam seluruh departemen. Gesit ya tadi ya, lari-lari seperti tung desem kalau membuat seminar ya, atau saking satunya juga boleh ya. Kemudian yang kedua, minggu depan itu ada apa ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu jualan ya di bawah pohon mahangga. Bantu biar dikoordinasi oleh Ibu Yeni CS ya. Nggak tahu apa yang dijual, pokoknya dibantu. Ada yang mau open PO, ada yang mau jualan, silahkanlah untuk pengumpulan dana itu rasanya ya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai pemimpin ibadah, Bapak Mayor yang kenapa sih Andi ketawa-ketawa? Dia bisa misalnya ketemu saya beberapa waktu yang lalu. Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu highlight yang perlu saudara ketahui, yang mungkin tadi hanya dengar-dengar aja, tapi kalau saya meng-highlight ya, kekristenan kita bukan hanya sekedar agama, tapi dikatakan di situ itu betul ya, relationship dengan Tuhan untuk mencapai atau untuk memperoleh berkat. Nah itu camkan baik-baik. Tadi sudah dengar semua kan? Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Mayor itu kan jelas padat. Tapi kalau di highlight begini, Bapak Ibu saudara sekalian tentunya akan memahami lebih jauh ya. Ketika kita beribadah itu ada jemaatnya ya. Ada yang pendengar, kemudian ada pelaku firman. Jadilah kita semua itu kalau gereja ini ingin bertumbuh dan berkembang, saudara punya relationship dengan yang di atas. Berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah. Amin. Amin. Kalah sama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kalau anu kan lumayan. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Sebentar ada Wasda. Kenapa Esther ketawa-ketawa juga? Banyak ketawa-ketawa ini. Tapi betul kan yang saya omongkan kan, relationship kan, bukan sekedar KTP aja. Betul Pak Sesan Mayor? Betul.
Kalau mau KTP aja di jalanan tuh banyak ya toh. Tapi karena relationship hidup kita akan diberkati oleh Tuhan ya. Ketawa-ketawa enggak tahu ini tadi apa ini. Kemudian saya sendiri juga ketawa juga. Sebentar ada wasda ya. Setelah ibadah ini kemudian PKP. Pak Sersan PKP, betul kan? Ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak punya relationship dengan Tuhan, hanya sekedar KTP aja, banyak di jalanan itu, ya toh? Nah, beribadahlah dengan benar. Jangan hanya jadi pendengar, tapi pelaku firman. Sederhana kok, ya. Tidak usah sulit-sulit lah kalau sama saya. Kemudian sebentar sore ada ibadah tebusan. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa, ya. Camkan baik-baik pesan saya tadi itu ya. Oh, itulah dia, ada yang ketawa itu, Devi itu juga ya. Jadi relationship ya. Jadi saya sangat berharap semua sektor itu akan bertumbuh, berkembang ya, melangkah, bukan maju, mundur, 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 maju. Wah, susah itu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Yupito Muntono, Sersen Korps 2 Surabaya. Mari Ibu Bendahara, kira-kira ada yang mau disampaikan? Haleluya, sebelum saya akan tutup. Terima kasih, saya meminta waktu kepada Mayor untuk saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan persembahan dalam korps ini ya, baik itu persembahan persepuluhan, di mana persembahan persepuluhan itu ada perpuluhan ya, ada persembahan persepuluhan dan juga dana musik yang di atasnya itu ada dana pembangunan, itu sebetulnya dana musik karena saya belum menggantinya ya. Dana pembangunan sebetulnya itu masuk ke dana musik, dan kemudian kolom yang ketiga itu ada dana sosial. Terima kasih karena sebagian ada yang mengisinya, A, B, dan C itu ada yang mengisinya. Saya ucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui korps ini ya, melalui pertumbuhan. Demikian juga dengan kotak persembahan kasih ini. Terima kasih karena ada beberapa juga yang memberikannya. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang lainnya melalui persembahan kadang-kadang sekonyong-konyong ya, seperti kartusi ya. Terima kasih karena saudara-saudara turut berpartisipasi semuanya untuk memperlancar pelayanan di korps ini. Saya percaya apa yang Tuhan sudah beri, kita juga rindu untuk memberi. Kita doa ya, masing-masing kita berdoa untuk kita berani memberi, karena memberi itu kadang-kadang kita takut, tapi percayalah bahwa kalau saudara-saudara memberi, saudara-saudara akan juga diberi oleh Tuhan ya. Di dalam Lukas nomor 6 pasal 6 ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan hidup, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan saya percaya jika Anda memberi, Tuhan akan membalas yang terbaik untuk kehidupan saudara-saudara. Terima kasih. Dan untuk pesan-pesan saya ya, kalau ada yang belum memberi dan rindu untuk memberi, jangan sungkan-sungkan minta perpuluhan kepada saya, minta amplop persembahan kepada saya untuk juga menambah ini penerimaan ya di korps ini, sehingga pelayanan boleh lebih lancar lagi berjalan. Dan terima kasih juga untuk mereka-mereka yang transfer kepada saya untuk memberikan persembahan-persembahan. Saya percaya bahwa mereka juga merasa diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pelayanan korps ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Ibu Bendahara ya. Itu kalau persembahan sekonyong-konyong itu persembahan tak terduga ya. Ya, persembahan sekonyong-konyong namanya itu. Baik, jadi intinya terima kasih ya. Tahun 2024 saudara sudah mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini, sehingga pemberian-pemberian saudara sekalian bisa menjalankan semua rencana kita.
program kita dan juga kebutuhan operasional gereja ini saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi atas nama Opsir Pemimpin, Opsir Korops, kami terima kasih untuk semua saudara-saudara sekalian. Mari di tahun 2025 ini kita terus semangat untuk mendukung, memberikan dukungan kita bagi gereja ini, karena semua persembahan itu kan kita pergunakan untuk semua rencana-rencana kita, ya, persembahan GPS kita, persembahan sekolah minggu kita, persembahan wasda, PKP dan sebagainya, itu semua kita akan kembalikan pada semua kegiatan-kegiatan, program-program kita di setiap, kalau Pak ini bilang sektor Pak ya, tiap sektor ya. Jadi mari semangat terus untuk memberi, ya. Tadi sudah jelas ayatnya itu ya, dilimpahkan ya, ditekan, dilimpahkan, luar biasa. Saya pikir ini udah bisa berkhotbah berpuluhan kayak ibu ini. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 19, Ibu Putri Dwi Febrina, betul ya? Betul ya Bu ya? Masih 19 Bu ya? Nggak berubah ya? Kalau ada berubah bilang ya. Lalu tanggal 20 ada Ibu Maya, ya. Ini dua ini yang berulang tahun pada minggu ini saudara-saudara sekalian, ya. Terima kasih ya untuk Cilicu ya, Ci, makasih Ci. Untuk kalau kalian bilang koinya, koi. Bukan ikan koi, koi itu tempat tidur. Terima kasih. Ya, dipan, bukan depan. Ya, dipan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Yobi, tim APS, Mas Freddy. Ya, sudah dorong kayak kereta dorong mayat itu ya. Ya, sudah tiba di ruang atas. Saya beri kesempatan jika ada yang mau tidur di atas. Ya, sudah, kalau Pak Yobi bilang sudah oke Pak ya, siap ditiduri ya, bukan ya. Siap ditempati ya. Silakan saudara sekalian. Kalau saudara mau melakukan itu silakan ya. Terima kasih ya untuk Pak Yobi, Pak Freddy, Cilicu yang sudah boleh memberikan, sehingga kita punya beberapa inventaris bisa pergunakan ya untuk tamu-tamu kalau mau datang udah bisa tidur di kamar atas ya. Kemudian saya mau sampaikan lagi, saudaraku, ada penggalangan dana GPS ya. Jadi tolong bisa didukung juga. GPS ini akan buat retreat dan juga ada Tomdiv ya. Jadi bisa didukung. Jadi memang tahun ini kita akan mencari dana ya, juga ada PKB itu yang untuk IKN ya. Jadi untuk IKN bulan 10 kalau ada mau pergi IKN sudah bisa berkomunikasi dengan Ibu Mayor, dengan Lisa kepada pengurus PKW. Untuk GPS saudara-saudaraku, kalau ada barang-barang bekas, baju-baju bekas, pakaian-pakaian bekas, ada yang mau memberikan makanan misalnya untuk dijual, siap. Mereka terima apa saja. Yang penting halal. Ya, gitu ya. Jadi tolong kita dukung supaya di bulan ini, saudaraku, dalam beberapa bulan ini mereka boleh menjalankan semua penggalangan dana tersebut ya. Juga tadi sudah untuk minggu depan ada dana PKW ya. Ibu Yeni ya. Makasih Bu ya, penggalangan dana ya. Luar biasa. Saya bersyukur ya, kami bersyukur Ibu Yeni mau menggalang dana ya. Terima kasih untuk hal itu ya. Saya rasa itu aja. Wasda PKP, Wasda di Gedung Baru ya. PKP di Gedung Lama. Kita harus mengalah Pak Freddy. Kita bagian belakang saja. Kita harus menjaga mereka. Ya, jadi Wasda di Gedung Baru ya, karena sudah ada alat musiknya semuanya. Nanti kita PKP di yang belakang itu ya, yang ada salibnya. Mereka nggak ada salibnya, ya. Nah, ya. Baik, saya rasa yang ada jemurannya ya, yang ada jemurannya kita. Baik, saya rasa itu saudara sekalian. Terima kasih semuanya. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dalam doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami bersyukur kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, hamba berdoa untuk semua kami melayani hari ini, apapun bagian kami, apapun tugas kami di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya, kegiatan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan berkati, ada sekolah minggu, Tuhan juga memberkati, ada was dan PKP, Tuhan juga memberkati, juga ada ibadah tebusan, juga Tuhan memberkati. Jemaat makan kembali dan pulang, Tuhan juga menyertai mereka, tibakan mereka di rumah dengan segala selamat. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Dalam kami sudah benar bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.